ترقى الآلاما والحق غالي حق الأبناء النصر قادم. Islam berkembang dan tersebar di seluruh penjuru dunia berkat para mubaligh atau pendakwah yang menyebarkan agama Islam ke berbagai penjuru negeri termasuk hingga negeri kita ini. Kadang Islam tidak berkembang karena kediktatoran atau kekejaman seorang penguasa setempat yang benci dengan kehadiran Islam. Hingga akhirnya daerah-daerah yang dahulu dikuasai oleh para diktator dan penjajah kafir atau non-muslim berhasil ditaklukkan oleh para penakluk muslim. Nah, pada edisi Cakrawala Islam kali ini akan menghadirkan insyaallah 5 penakluk muslim paling berpengaruh sepanjang sejarah Islam menurut versi Cakrawala Islam. Yang pertama, sang penakluk Salahuddin Al-Ayyubi, penakluk pasukan salib di Al-Quds. Salahuddin Al-Ayyubi terlahir dari sebuah keluarga Kurdis di kota Tikrit. Karirnya naik setelah tentara Zangi yang dipimpin oleh pamannya sendiri berhasil memukul mundur pasukan salib dari perbatasan Mesir. Kemudian ia pun diangkat menjadi panglima dan gubernur menggantikan mendiang pamannya. Salahuddin berhasil melebarkan sayap kekuasaan Islam ke Suriah dan utara Mesopotamia. Satu persatu wilayah penting berhasil dikuasai olehnya, yakni daerah Damaskus, Aleppo atau Halab, dan juga Mosul. Berhasil mengalahkan tentara salib dalam sebuah pertempuran sengit di Hittin. Baitul Maqdis berhasil direbut dari tangan-tangan kotor pasukan salib oleh tentara kaum muslimin yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Penakluk kedua yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam adalah Tariq bin Ziyad, sang penakluk Andalusia atau Spanyol. Para sejarawan mengatakan bahwa Tariq bin Ziyad adalah bekas seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Musa bin Nusair, gubernur Afrika Utara. Dan di tangan Musa bin Nusair inilah ia memeluk agama Islam. Musa bin An-Nusair kemudian mengangkat Tariq bin Ziyad menjadi penguasa daerah Tanja, terletak di ujung Maroko dengan 19.000 tentara dari bangsa barbar. Tariq bin Ziyad menyeberangi selat Andalusia yang berjarak hanya 13 mil dengan kapal laut. Setelah mendarat di pantai karang yang kemudian dinamai Gibraltar, Tariq beserta pasukannya berhadapan dengan 25.000 prajurit Kristen yang menguasai Andalusia. Hebatnya lagi, pertempuran pun akhirnya dimenangkan oleh pasukan kaum muslimin. Andalusia berhasil ditaklukkan dan dibebaskan dari segala kediktatoran. Tariq kemudian meminta tambahan pasukan kepada gubernur Musa bin Nusair, lalu dikirimlah 5.000 prajurit yang sebagian besarnya berasal dari bangsa barbar. Akhirnya, satu demi satu kota-kota di Andalusia berhasil dimenangkan dan juga dibebaskan oleh tentara Tariq bin Ziyad. Sang penakluk ketiga yang sangat berpengaruh dalam dunia Islam adalah Muhammad Al-Fatih, penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih merupakan putra ketiga Sultan Murad II, dan Al-Fatih diangkat menjadi sultan pada usia yang amat dini, yakni berusia 21 tahun. Ia memiliki cita-cita besar untuk menaklukkan Konstantinopel yang pada saat itu adalah pusat pemerintahan kaum salibis Kristen. Dan hal yang paling fenomenal itu benar terjadi di zamannya. Setelah melalui rangkaian peperangan yang akhirnya cita-cita besar Al-Fatih pun segera terwujud. Di bawah kekuasaannya, nama Konstantinopel diubah menjadi Islambul yang berarti kota Islam. Penyebutan ini bergeser menjadi Istanbul seperti yang kita kenal sekarang. Sejak itulah ibu kota Turki Utsmani beralih ke kota ini, yang kemudian menjadi pusat peradaban Islam selama beberapa abad berikutnya. Sang penakluk yang keempat yang paling berpengaruh dalam sejarah Islam adalah Saifuddin Qutuz. Saifuddin Qutuz adalah seorang panglima perang dari Bani Mamluk.
Peristiwa yang paling fenomenal adalah ketika pasukan yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz berhasil mengalahkan pasukan Tartar di Ain Jalut. Setelah sekian lama pasukan Tartar tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Sebelum pertempuran berlangsung, penguasa Tartar memintanya untuk takluk pada kekuasaan Tartar. Akan tetapi, sang Qutuz menolaknya. Kekuatan perang kedua belah pihak sama besarnya, yakni sekitar 20.000 pasukan. Pasukan kaum muslimin memancing pasukan Tartar untuk memasuki lembah. Setelah pasukan Tartar memasuki lembah, tiba-tiba pasukan kaum muslimin bermunculan dari atas lembah di semua penjuru hingga pasukan Tartar terkepung dan mengalami kekalahan telak. Sang penakluk terakhir yang juga sangat berperan besar dalam peradaban Islam adalah Muhammad bin Al-Qasim, penakluk India. Muhammad bin Al-Qasim dilahirkan di Taif pada tahun 72 Hijriah. Ia pindah ke Basrah karena salah seorang keluarganya diangkat menjadi penguasa di daerah Basrah. Dan tak berapa lama kemudian, Hajjaj bin Yusuf memilih Muhammad bin Al-Qasim menjadi pemimpin pasukan besar menuju India. Di antara kebiasaan Muhammad Al-Qasim adalah ia pasti membangun masjid di setiap daerah-daerah yang ia taklukkan. Masjid sebagai simbol eksistensi ajaran Islam dan penyebaran keilmuan serta kebudayaan Islam. Al-Hajjaj telah mengirimkan 2 pasukan, akan tetapi 2 pasukan besarnya itu gagal menaklukkan India. Hingga akhirnya Hajjaj memilih Muhammad bin Al-Qasim sebagai pemimpin pasukan yang ketiga kalinya. Sehingga pada akhirnya Muhammad Al-Qasim lah yang berhasil menaklukkan daerah Sindh atau India. Daerah itu pun jatuh pada kekuasaan kaum muslimin. Wilayah Sindh mulai dari Dibal hingga Punjab berhasil ditaklukkan oleh Muhammad bin Al-Qasim serta pasukannya. 5 penakluk muslim yang paling berpengaruh dalam sejarah dan juga peradaban Islam. Semoga dapat menginspirasi kita semua dan simak selalu rubrik Cakrawala Islam yang tentunya pada edisi yang akan datang.